Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait aplikasi kedua, yaitu pemeriksa bilangan prima. Namun sebelum saya memulai penjelasannya, saya akan melihatkan runningan dari program ini. Oke, pertama-tama dilihat ada judul pemeriksa bilangan prima. Lalu program memberikan instruksi untuk memasukkan batas angka. Di sini saya akan masukkan batas angka 20, lalu klik enter. Setelah klik enter, maka langsung keluar hasil dari pemeriksa tersebut. Diawali dengan hasil dari bilangan prima hingga 20. Itu apa aja? Di sini lengkap, yaitu ada 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Lalu juga ada hasil dari angka 20 ini tuh bilangan prima atau bukan sih? Lalu di sini ada jawabannya, bahwa angka 20 ini tuh bukanlah bilangan prima. Dan hasil ini tuh sesuai dengan data yang akurat. Alias, angka 20 ini memang bukan bilangan prima, dan bilangan prima sebelum 20 ini memang mereka semua. Nah, lalu di sini saya ada ucapan terima kasih dari program. Langsung saja saya jelaskan terkait eh, cara saya mengcodingnya. Dimulai dari judul aplikasi. Di judul aplikasi ini saya menggunakan fungsi print dan juga tanda kurung dan juga tanda kutip. Print ini tuh berfungsi untuk memberikan informasi awal kepada pengguna. Nah, print ini tuh harus selalu bersanding dengan tanda kutip dan juga tanda kurung. Karena tanda kurung dan tanda kutip ini membantu Python untuk eh, membedakan antara teks yang ada di dalam sini dengan kode program. Jika tidak ada tanda kurung dan juga tanda kutip di sini, maka Python akan mengira teks yang ada di sini atau string yang ada di sini itu sebagai kode program, sehingga akan terjadi error jika di running. Kita beri contoh, misalnya ini kita hapus. Tuh, maka akan terjadi invalid syntax atau terjadi error. Maka harus ditambahkan tanda kurung dan juga tanda kutip. Seperti ini. Lalu selanjutnya, di sini program saya memasukkan perintah untuk memasukkan jumlah data dengan rumus seperti ini. Nah, eh, di sini saya menggunakan integer dan juga input. Pokoknya pada baris ini tuh program meminta pengguna untuk memasukkan batas angka. Input di sini nih, input masukkan batas angka. Di sini tuh berfungsi untuk memungkinkan program untuk menerima input dari pengguna. Pesan masukkan batas angka ini merupakan sebuah petunjuk untuk pengguna biar mereka memasukkan batas angkanya gitu. Nah, tapi apapun yang dimasukkan oleh pengguna di input ini tuh akan dianggap sebagai teks atau string oleh Python. Makanya kita membutuhkan suatu fungsi yang dimana dapat mengkonversi eh, teks tersebut menjadi sebuah angka. Di sini saya menggunakan integer. Integer ini dapat mengkonversi teks atau string tersebut menjadi sebuah angka bulat. Nah, tapi dia tuh membulatkan angkanya ke bawah, bukan ke atas. Jadi misalnya kayak nilainya adalah 5,9. Nah, setelah diinteger, maka hasilnya adalah 5. Nah, hasil-hasil ini tuh bakal dimasukkan ke sebuah kalimat yang bernama jumlah kata gitu. Lalu di sini saya membuat rumus untuk melihat bilangan prima. Pokoknya bagian ini tuh mendefinisikan sebuah fungsi bernama cek bilangan prima di sini untuk menentukan apakah sebuah angka itu tuh bilangan prima atau bukan. Nah, diawali dari sini, def cek bilangan prima tanda kurung n.
Ini tuh mendefinisikan fungsi dengan nama cek bilangan prima yang menerima sebuah argumen bernama n. N itu adalah number. Selanjutnya di sini ada if n kurang lebih sama dengan 1. Jawabannya return false. Kenapa sih kayak gini? Jadi baris ini tuh memeriksa apakah n-nya kurang dari 1 atau sama dengan dari 1 atau enggak. Nah, kalau misalnya n-nya kurang dari 1 atau sama dengan 1, maka fungsi bakal mengembalikan menjadi false. Kenapa jadi false? Karena bilangan prima itu harus lebih besar daripada 1. Jadi kalau misalnya kurang dari 1 atau sama dengan 1, maka hasilnya salah. Terus di sini ada for i in range 2, integer akar kuadrat dari n tambah 1. Akar kuadrat di sini tuh yang ini ya, bintang 2. Nah, ini tuh adalah loop yang akan memeriksa apakah n itu bakal habis dibagi oleh bilangan lain selain 1 dan dirinya atau enggak. Loop ini tuh dimulai dari angka 2 dan berakhir pada akar kuadrat dari n. Nah, terus di sini tuh yang ini integer n akar kuadrat n tambah 1 ini tuh menghitung akar kuadrat dari n. Terus ngubah si hasil dari ini tuh jadi bilangan bulat. Terus ditambahin sama 1 gitu. Terus di bawahnya ada if n persen 1 sama dengan 0. Nah, ini tuh ngejelasin kalau di dalam loop baris ini tuh bakal ngejelasin bahwa apakah nilai n-nya itu habis dibagi i atau enggak gitu. Kalau iya, maka n bukan bilangan prima dan fungsi akan dikembalikan false. Makanya di sini ada return false false lagi. Tapi kalau misalnya jawabannya tidak, maka fungsi akan dikembalikan ke return true gitu. Lalu di sini eh, ada rumus untuk menampilkan judul hasil. Saya beri nama judul 2 agar dibedakan sama judul yang ini. Ini tuh menampilkan pesan hasil di layar. Nih, seperti ini. Nih, itu adalah judul 2. Lalu selanjutnya, ini adalah rumus-rumus untuk menampilkan batas bilangan prima dari jumlah data. Jadi kode-kode ini tuh mencetak semua bilangan prima dari 2 sampai batas angka yang dimasukkan oleh pengguna. Dimulai dari sini ya, aku bakal jelasin dari sini, yaitu print F bilangan prima hingga jumlah angka adalah, ini tuh nanti bakal menampilkan pesan yang bakal ngasih tahu pengguna bahwa program ini tuh bakal mencetak bilangan prima hingga batas jumlah angka yang bakal dimasukkan. Sebentar, ya Pak. Baik, saya akan mengulangi. Jadi, bilangan kode ini tuh mencetak semua bilangan prima dari. Selanjutnya, di sini ada kode-kode untuk menampilkan batas bilangan prima dari jumlah data. Dari jumlah data yang dimasukkan. Jadi, kode-kode ini tuh mencetak semua bilangan prima dari 2 hingga batas angka yang dimasukkan oleh pengguna. Dimulai dari print, yang ini. Kode ini tuh menampilkan pesan yang bakal ngasih tahu kalau misalnya program bakal mencetak eh, bilangan bilangan prima hingga batas angka yang dimasukkan oleh pengguna. Lalu F di sini adalah F string yang dimana
Dia tuh adalah suatu cara untuk memasukkan nilai variabel langsung ke dalam string dengan lebih mudah gitu. Terus di bawahnya ada for angka in range 2, koma jumlah angka tambah satu sama dengan. Ini tuh memulai loop yang memeriksa setiap angka dari 2 hingga jumlah angka yang tadi di-input. Di bawahnya, if cek bilangan prima sama if cek bilangan prima tanda kurung angka, ini tuh memanggil fungsi dari cek bilangan prima di atas yang ini. Jadi memanggil cek me- memanggil rumus dari sini gitu. Terus eh pokoknya di sini tuh untuk memeriksa apakah angka tadi itu termasuk bilangan prima atau bukan. Nah, diakhiri dengan print tanda kurung angka koma n sama dengan terus tanda kutip kosong. Ini tuh jika angka tersebut adalah bilangan prima, maka cetak angka tersebut ke layar. Jadi kayak bakal dimunculkan ke layar. Nah, lalu di sini N sama dengan tanda kutip kosong itu digunakan agar angka-angka prima dicetak dalam satu baris dan juga dipisahkan oleh spasi. Jadi tidak menurun ke bawah, melainkan menyamping seperti ini dan dipisahkan oleh sebuah spasi. Lalu yang terakhir adalah menampilkan apakah angka dari jumlah data itu bilangan prima atau bukan. Di sini itu eh, rumusnya ada segini. Saya bakal jelasin dulu dari yang paling awal, yaitu yang print. Print ini tuh menampilkan pesan yang bakal eh, menunjukkan apakah angka dari jumlah angka itu bilangan prima ataupun bukan. Lalu di sini ada if cek bilangan prima jumlah angka, ini sama seperti atas. Dia tuh memanggil fungsi dari kode-kode ini. Yang dimana bakal ngecek apakah angka yang tadi diinput itu bilangan prima atau bukan. Jika bilangan tersebut memenuhi kode di sini, maka jawabannya akan iya. Namun, jika tidak memenuhi atau bukan bilangan prima, maka akan keluar jawaban bukan gitu. Jawabannya itu akan keluar di seperti ini. Baik, lalu terakhir saya mencantumkan print dari kata terima kasih. Sehingga muncul terima kasih di akhir seperti ini. Mungkin cukup sekian penjelasan saya terkait UTS 2 ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih.